Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang baru saja disampaikan oleh khatib hafizahullah, yaitu Syekh Abdul Wahid Al-Mazru' selaku mudir dari Islamic Center Dammam. Dan pada kesempatan kali ini beliau mengangkat sebuah tema seputar beberapa kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin pada hari Jumat, terkhusus saat melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan sebagaimana biasa, khatib setelah memulai khutbahnya dengan pujian pada Allah dan salat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di antaranya membawa firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Jumu'ah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat Jumat pada hari Jumat, untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, yaitu salat Jumat, fas'au, maka segeralah kalian ila dzikrillah, untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala akan wajibnya salat Jumat, dan bahwa salat Jumat pelaksanaannya adalah di masjid, wajib bagi muslim yang balik, yang berakal, yang mampu, yang tidak ada uzur syar'i padanya. Bahkan salat Jumat ini termasuk dari ketaatan yang paling mulia, ketaatan yang paling agung yang disyariatkan pada hari ini, atau pada hari Jumat. Karena hari Jumat adalah sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari, dan hari Jumat sebagaimana kita ketahui adalah hari raya pekanan bagi kita kaum muslimin. Padanya ada syariat-syariat atau adab-adab yang tidak ada syariatnya pada hari-hari yang lainnya. Oleh karena itu, khatib menyampaikan, semestinya kita berusaha untuk melaksanakan sholat Jumat dengan sebaik mungkin, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, atau demikian pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hanya saja, kata khatib, di tengah-tengah kita terkadang kita melihat beberapa keteledoran, beberapa kekeliruan, beberapa hal yang menyelisihi tuntunan dalam pelaksanaan salat Jumat. Bahkan sebagian ada yang begitu parah, ada yang begitu buruk. Makanya kemudian khatib menyebutkan beberapa kekeliruan tersebut. Di antaranya, ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, adalah ini sangat-sangat buruk, yaitu meninggalkan salat Jumat, tidak mau ikut salat Jumat. Ini adalah jelas termasuk dari dosa besar, karena sebagaimana kita ketahui, salat Jumat itu hukumnya fardhu ain, wajib ain bagi setiap orang yang memang tidak ada uzur syar'i, bagi setiap muslim, laki-laki balik berakal, dan ini dengan kesepakatan para ulama, tidak boleh ditinggalkan kecuali kalau ada uzur. Kemudian di antara kekeliruan ini lebih ringan, adalah
tidak mandi ya untuk datang ke sholat Jumat, ya, tidak mengenakan minyak wangi, tidak mengenakan siwak atau tidak membersihkan gigi, ya, dengan kata lain dia tidak berhias sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula, ya, di antara kekeliruan tersebut, ya, adalah sengaja meninggalkan shaf pertama padahal masih kosong, ya, sengaja meninggalkan shaf pertama sementara masih kosong, ya. Sebagian yang lain melangkahi leher-leher orang untuk duduk di depan, ya, padahal bisa jadi di depan itu sudah penuh, tapi dia berusaha untuk melangkahi leher-leher orang sampai di depan, yang kemudian memaksa orang untuk bergeser ke kanan dan ke kiri. Ya, ini termasuk kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin. Dan khatib, ya, di khutbah ini menyampaikan terkadang membawakan dalil, ya, dan terkadang tidak, ya. Namun semua tentu berdasarkan pada dalil. Dan sebagaimana yang telah diketahui, kata khatib, bahwa di hari Jumat, ya, di antara adabnya adalah hendaknya seorang itu mandi sebelum dia pergi sholat Jumat, ya, mengenakan minyak wangi, ya, demikian pula membersihkan giginya dengan siwak atau dengan pasta gigi, ya, menggosok gigi, ya, demikian pula mengenakan minyak rambut dan mengenakan pakaian yang paling bagus, yang paling baik yang dia miliki seandainya dia memilikinya, ya. Dan di balik itu semuanya ada pahala yang melimpah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang mengerjakan, ya. Dan berkaitan dengan masalah mandi, ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian mengatakan bahwa saya mandi pada hari Jumat untuk mendatangi salat Jumat itu hukumnya wajib, ya. Ghuslul Jum'ati, ya, wajibun ala kulli muhtalim, ya. Dalam sebuah hadis disampaikan atau kama qala bahwa mandi pada hari Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang sudah baligh, ya. Meskipun sebagian berpendapat tidak demikian. Kemudian para jamaah sekalian, a'azinallahu wa iyyakum, berkaitan dengan masalah orang yang melangkahi leher-leher orang, ya, untuk bisa duduk di depan, ya, ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang datang dengan dia melangkahi leher-leher orang, ya. Yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, ijlis, duduklah kamu, faqad adzaita wa anaita, ya. Sungguh engkau telah mengganggu dan kau telah datang terlambat, ya. Makanya seandainya seseorang ingin mendapatkan shaf yang depan, solusinya adalah datang cepat-cepat, ya, lebih awal, ya, datang lebih awal. Dan di satu sisi juga bagi orang-orang yang sudah datang di awal, hendaknya dia segera mengambil tempat duduk di depan, ya. Makanya termasuk kekeliruan juga datang awal malah dia mengambil tempat di belakang, ya, bersandar di paling belakang. Ini termasuk kekeliruan, ya, padahal shaf yang paling utama adalah shaf pertama, ya. Dan alangkah seringnya orang melakukan hal ini, ya, sengaja datang paling akhir tapi melangkah sampai akhirnya duduk di depan, ya, di shaf pertama atau kedua, yang kemudian mengganggu kanan dan kirinya, ya. Makanya sekiranya sekali lagi dia akan ingin mendapatkan shaf yang pertama, maka caranya adalah dengan lebih awal datangnya. Kemudian ikhwas sekalian, a'azinallahu wa iyyakum, di antara kekeliruan sebagian dari kaum muslimin berkaitan dengan masalah hari Jumat ini mendatangi salat Jumat adalah menyengaja datang terlambat sampai khatib naik di atas mimbar, ya. Ya, sebagian ada yang ketika mendengarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari khatib kemudian adzan baru datang ke masjid, ya. Ini termasuk juga dari kekeliruan, ya. Semestinya dia datang lebih cepat lagi, ya, berusaha untuk lebih cepat lagi. Karena kalau seandainya khatib datang kemudian khatib memulai khutbahnya,
maka para malaikat pun menutup catatan amal kebaikan, ya, menutup catatan amal kebaikan. Kemudian para malaikat mendengarkan khutbah dari khatib. Ya, kalau seperti ini maka dia terlewatkan darinya banyak kebaikan, ya. Akan terlewatkan baginya banyak kebaikan. Bahkan dikhawatirkan dia tidak mendapatkan pahala, ya, kebaikan datang yang ditulis oleh para malaikat, meskipun tetap saja dia dikatakan tetap mendapatkan sholat Jumat, ya. Kemudian di antara kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah sebagian masjid dengan keras, ya, sebagian masjid melalui speaker mereka menyetel suara-suara Al-Quran, ya, suara-suara ngaji, ya. Ini yang benar adalah tidak diperlukan, ya, dan tidak ada tuntunan seperti ini. Seandainya seorang hendak mengaji, masing-masing saja mengaji, ya, membaca Al-Quran masing-masing, ya, tidak perlu melalui pengeras suara, ya. Yang ada adalah ketika hari Jumat yang ada nanti adalah adzan dan khutbah, ya, dan salat, itu saja. Ya, selain dari itu tidak ada bacaan-bacaan sebelumnya ataupun bacaan-bacaan setelahnya. Kemudian di antara kekeliruan yang dilakukan sebagian dari kaum muslimin pada hari Jumat ketika mendatangi salat Jumat adalah tidak melakukan tahiyatul masjid, ya, ketika dia datang pada salat sementara imamnya sedang berkhutbah. Ya, mungkin karena suatu hal, kalau dia menyengaja terlambat sampai imamnya khutbah, ini adalah kekeliruan, ya. Kalau dia karena suatu hal, karena suatu alasan, ya, mungkin perut mules, ya, atau mungkin kecapean sehingga mungkin ketiduran ketika bangun terlambat, intinya ada alasan syar'i, kemudian datang ketika khatib sedang khutbah, maka tetap dia tidak diperbolehkan untuk meninggalkan tahiyatul masjid, ya. Karena Rasulullah SAW pernah pada saat itu ada seorang, ya, beliau sedang khutbah, kemudian ada seorang datang pada hari Jumat, kemudian tiba-tiba orang itu duduk, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bertanya, as-salaita ya fulan, wahai fulan, apakah engkau telah salat? Ya, qala la. Orang itu menjawab, belum. Kum farka rakatain. Kemudian Rasulullah mengatakan, bangunlah engkau, bangkitlah, ya, dan kerjakan salat dua rakaat, ya. Ini menunjukkan, ya, ditekankannya tetap mengerjakan tahiyatul masjid meskipun khatib sedang khutbah, ya. Kemudian juga di antara kekeliruan yang terjadi dan tidak sedikit di sini dilakukan, ya, adalah berbicara atau melakukan aktivitas tertentu ketika khatib sedang khutbah. Ada yang ngobrol, berbicara, ada yang berjabat tangan, ya, ada yang berisyarat dengan tangan, nunjuk atau bagaimana, ya. Ada yang sibuk dengan HP, ada yang sibuk dengan alat tasbih contohnya, atau ada yang sibuk dengan sesuatu, ya. Ini termasuk hal yang keliru, ya. Ini termasuk kekeliruan yang dilarang, ya, oleh Rasulullah SAW. Bahkan sekedar main-main kerikil pada saat itu, ya, karena saat itu tidak ada karpet, maka tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana ketika seorang lebih dari itu, ya, disibuk dengan HP, mungkin buka-buka HP, maka ini lebih parah lagi, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghawta, ya. Seandainya engkau berkata pada temanmu pada hari Jumat, ya, ketika khatib sedang khutbah, diamlah, ya. Jadi seorang mungkin dia berkata atau sibuk atau telepon, kemudian sampainya mengatakan diam, ya, di hari Jumat ketika khatib sedang khutbah, maka kata Rasulullah SAW, faqad laghawta, sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia, ya, telah melakukan perbuatan yang batil, ya. Padahal itu adalah hal yang bagus sebenarnya, mengingatkan temannya. Tapi kata Rasulullah SAW itu termasuk dari faqad laghawta. Ini menunjukkan, ya, saat khatib sedang khutbah harus diam, ya, harus diam mendengarkan khutbah, berusaha untuk mendengarkan khutbah. Dan Rasulullah SAW mengatakan man masal hasa faqad lagha, ya. Siapa yang
mainan kerikil, ya, siapa yang mainan kerikil maka sungguh dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang batil. Ini pada saat kapan? Pada saat khatib sedang khutbah. Ya, makanya hindarkan dari main-main, ya, dari mainan HP atau mainan peci atau mainan apa, intinya yang menyibukkan diri dari tidak menyimak, menyibukkan diri dari menyimak khutbah. Ya. Kemudian termasuk kekeliruan juga para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, ya. Hati-hati, ini sebagian dari kita mungkin langganan. Apa itu? Tidur. Ya, ketika khatib sedang khutbah malah dia siap-siap untuk tidur, ya. Bersandar ke tembok, ya, ke dinding, ya, ketika sedang khutbah, ya, tidak melihat kepada khatib. Sunnahnya sebenarnya ikhwah sekalian, ketika khatib khutbah itu kita melihat ke khatib, ya, kalau memang memungkinkan. Ya, kalau di atas di sini tentu tidak memungkinkan. Adapun kalau di bawah kita menghadap ke khatib, kita di kiri khatib kita menghadap ke kanan, kita di kanan khatib kita menghadap ke kiri. Ya, sunnahnya kita melihat ke khatib, dan ini bisa membantu khusyuk, bisa membantu fokus, ya, untuk menyimak khutbahnya si khatib. Ya. Masalahnya memang kalau kita tidak paham bahasa Arab, ini sesuatu yang lain. Hanya saja jangan dijadikan alasan untuk tidur. Ya. Meskipun di satu sisi juga khatib hendaknya ketika khutbah tidak berlama-lamaan, ya, tidak berlama-lamaan. Karena berlama-lama dalam khutbah ini menjadikan orang malas menyimaknya. Apalagi kalau ada khatib yang sudah langganan, ini kalau khatib ini khutbah pasti 1 jam. Orang-orang sudah siap-siap semuanya. Bisa jadi pas jadwalnya, terlihat jadwalnya, enggak sholat di masjid itu, cari masjid yang lainnya. Kalau masjidnya hanya itu saja, ya sudah siap-siap untuk tidur. Ya, makanya khatib pun harus berusaha untuk cerdas juga dalam masalah ini. Kemudian ikhwan sekalian, azanillahu wa iyyakum, termasuk dari kekeliruan berkaitan dengan masalah hari Jumat saat menghadiri salat Jumat adalah ketika, ya, sebagian dari kaum muslimin ataupun makmum ataupun jamaah mengangkat tangan mereka ketika khatib sedang berdoa. Ya. Nah, ini termasuk kekeliruan, ya. Yang dianjurkan untuk mengangkat tangan adalah siapa? Khatib, ya. Khatib mengangkat tangan tasyahud dengan bersyahadah dengan satu jari. Ini termasuk mengangkat tangan dalam berdoa, ya. Mengangkat tangan ketika berdoa, yaitu isyarat tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan beliau tadi menyinggung kecuali kalau dalam keadaan sedang doa istisqa, ya, memohon hujan, ya. Dan beliau mengatakan sunnahnya bagi seorang yang mendengar khutbah ataupun doa dari khatib adalah dia mengaminkan, ya, secara perlahan, ya, cukup dia dengarkan untuk dirinya sendiri dan tidak perlu mengangkat kedua tangannya, ya. Kemudian di antara kekeliruan juga, ya, bahwa sebagian dari kaum muslimin ketika setelah selesai dari sholat Jumat, ya, ada yang satu sama lain saling mengucapkan salam. Ya, ada yang satu sama lain saling mendoakan taqabbalallahu atau apa dengan kalimat-kalimat yang semacamnya. Ya, semestinya setelah salat yang dilakukan adalah apa? Berzikir, ya. Setelah salat yang disyariatkan adalah berzikir. Kemudian di antara kekeliruan juga, ya, bahwa sebagian ketika datang, ini erat dengan masalah yang sebelumnya dibahas juga, ketika ada jamaah yang datang sementara pada saat itu adzan sedang dikumandangkan, maka yang disyariatkan adalah segera untuk melaksanakan sholat dua rakaat, tidak berdiri mendengar atau menyimak adzan atau menjawab adzan. Jadi yang benar adalah dia langsung sholat 2 rakaat, karena menjawab adzan hukumnya sunnah, adapun mendengar khutbah hukumnya wajib, ya. Makanya dia kalahkan adzannya itu untuk bisa mendengarkan, menyimak khutbah, ya.
Jadi menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Jadi ketika dia datang pas muadzin sedang adzan, maka dia segera untuk sholat 2 rakaat, kemudian duduk siap-siap mendengarkan khutbahnya khatib. Ya. Kemudian termasuk kekeliruan yang terjadi khususnya di masjid ini, ya, dan syekh ataupun khatib sering menyampaikan sebelum sholatnya, di mana sebagian orang ada yang tidak menghadap ke arah kiblat ketika sholat di luar masjid, ya, dan ini terjadi, ya, beliau dikabarkan oleh orang-orang tertentu bahwasanya sebagian orang itu sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat. Wallahu a'lam menghadap ke arah mana, ya. Sebagian orang ada yang di depan imam, sholatnya di depan imam, di situ di taman, ya. Ini kan berarti di depannya imam. Ini tidak boleh. Yang paling depan, yang disyariatkan paling depan adalah imam, adapun makmum adalah di belakang. Ini termasuk kekeliruan, ya. Sering kalau antum paham bahasa Arab, sering khatib Syekh Abdul Wahid dalam hal ini mengatakan, ya, barang siapa yang sholatnya di depan imam maka sholatnya batal. Itu hampir saya dengar setiap hari Jumat, ya. Beliau mengingatkan terus seperti itu ketika memang beliau khutbah di sini, ya. Kemudian di antara yang kekeliruan juga khusus untuk jamaah masjid sini adalah tidak perhatian dengan kebersihan tempat, ya. Ini di masjid ini ada orang-orang jualan di luar, kemudian buang sampah sembarangan, ya. Maka ini kekeliruan, tidak sepatutnya, apalagi hari Jumat, ya. Ini beliau nasihatkan khusus untuk jamaah masjid ini, dan ketika ada tempat-tempat yang lain juga seperti ini tentu tidak diperkenankan, ya. Sebagaimana juga termasuk kekeliruan, ya, adalah tetap melakukan jual beli setelah adzan yang kedua. Maksudnya setelah adzan yang kedua ini, kalau memang masjid itu dikumandangkan 2 kali adzan. Kalau hanya sekali adzannya, maka setelah adzan yang pertama, ya. Siapa yang tetap melakukan akad jual beli setelah adzan tersebut, maka itu adalah hal yang haram dan jual belinya batal. Ya, jual belinya tidak sah. Ya, paham ya? Kalau di sini adzannya dua kali, maka yang dimaksud adalah adzan kedua. Kalau seandainya masjid hanya adzan sekali, maka pada saat itu setelah itu tidak boleh jual beli. Allah mengatakan wa dzarul bai', tinggalkan oleh kalian jual beli, ya. Kemudian juga di antara kekeliruan ketika ada orang yang terlambat. Ketika ada orang yang terlambat atau masbuk dan dia sama sekali tidak mendapatkan rakaatnya imam, ya, jadi anggap saja contohnya dia masuk dengan imam itu setelah imam ruku, ya. Jadi setelah dia ruku kemudian bangkit i'tidal, ada jamaah baru masuk. Nah, kemudian dia melanjutkan setelah imam salam, dia melanjutkan 2 rakaat. Ini kekeliruan. Ya, yang benar adalah dia melanjutkan 4 rakaat karena dia tidak mendapatkan salatnya imam sama sekali, ya. Rasulullah SAW mengatakan man adraka raka'atan min salatil jum'ah faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat, ya, dari salat Jumat bersama imam, maka sungguh dia telah mendapatkan salat Jumat, ya. Makanya siapa yang terlambat, ya, mungkin dia mules akhirnya ke belakang wudu, ya, ketika kembali imam sedang tasyahud akhir atau imam sedang i'tidal sami Allahu liman hamidah, ya, maka dia tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Nah, kalau seperti ini maka dia mengqadha'nya salat zuhur, bukan salat Jumat, ya. Dia mengqadha'nya salat zuhur. Nah, ini ikhwas sekalian para jamaah azanillahu wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di antara yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan kali ini dari kekeliruan seputar sholat Jumat. Dan seingat saya, ya, masalah khutbah ini sering beliau ulang-ulang, ya, bisa jadi setahun itu sekali atau 2 kali, ya, atau mungkin 2 tahun sekali, untuk mengingatkan kita, ya, untuk mengingatkan jamaah yang baru. Apalagi ini adalah pasar, ya, masjid yang ada di tengah pasar, terkadang banyak orang-orang yang baru yang perlu diingatkan, ya. Bahkan beliau pernah bercerita ada seorang dari negara tertentu yang dia sudah terlambat, ya, beliau sedang khutbah, tiba-tiba datang duduk di saf pertama atau kedua, ya. Beliau ingin tegur, sangat ingin menegur sekali pada saat itu, tapi beliau urungkan.
Akhirnya berinisiatif untuk mengulang lagi khutbah seperti ini. Ya, itu kan sangat tidak adab seperti ini, sebagaimana yang antum ketahui ya. Sebagian orang memang seperti tidak punya malu ya. Seperti tidak punya malu, tidak punya adab ya berkaitan dengan masalah salat ini, menghadiri salat Jumat, sehingga butuh diingatkan. Kalau dia diingatkan menerima, alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah tugas dari kita, tugas dari khatib sudah menyampaikan nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hanya saja memang ya tugas kita memberi peringatan, memberi nasihat, dan nasihat itu secara asalnya bermanfaat ya bagi orang-orang yang beriman. Makanya kita ketika ada orang yang mengingatkan, menasihati, maka hendaknya kita senang dengan hal tersebut ya, karena memang agama ini adalah nasihat dan orang yang beriman itu senang dinasihati. Ini ikhwas sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan masalah khutbah, terjemahan khutbah Jumat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahid pada hari ini. Semoga memberi manfaat, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.